kelas 4A dari SDN Bendunisi 408 Surabaya. Kali ini saya akan bercerita tentang Alkisah bawang merah dan bawang putih. Simak dan baca ceritanya ya teman-teman. Nah, ini dia ceritanya teman-teman. Pada dahulu kala ada seorang gadis yang sangat cantik dan jelita. Ia bernama Bawang Putih. Bawang Putih tidak punya ibu atau bapak. Ia hidup dengan ibu tirinya yang juga punya anak seusia dengannya, yaitu Bawang Merah. Bawang Putih dibebani pekerjaan yang berat-berat, misalnya mengambil air dari beling atau sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Sementara itu, Bawang Merah hanya bersolek dan bermalas-malasan saja setiap harinya. Ia tidak membantu ibunya. Pada keesokan harinya, Bawang Putih mencari ranting-ranting kayu yang ada di hutan dan mencuci pakaian di sungai. Bawang Putih menyapu rumah atau lantai dan mencuci pakaian di sungai. Bawang Merah hanya bersolek dan masak-masak saja. Pada keesokan harinya atau pada suatu harinya, Bawang Putih mencuci pakaian di sungai dan ia menemukan ikan mas yang tergelepar-gelepar di tanah. Ia menghampiri ikan mas itu dan mengembalikan ia ke tempat semula. Kata Bawang Putih, "Kasihan kau ikan, kubalikan kau ke asal mulamu." Bawang Putih pun mengembalikan ikan itu ke tempat semula. Dan Bawang Putih pun menjadi sahabat sejatinya ikan mas itu. Pada setiap hari, Bawang Putih dibantu oleh ikan mas itu. Ibunya pun curiga dan menyuruh Bawang Merah untuk mengikuti Bawang Putih. Bawang Putih tidak menyadari bahwa Bawang Merah mengikutinya. Sampai pulang, Bawang Merah pun beraksi dan menangkap ikan mas itu. Setelah menangkap ikan mas itu, Bawang Merah pun bersorak kegirangan dan berteriak-teriak, "Ibu, aku sudah menemukan ikan mas ini yang membantu Bawang Putih." Bawang Merah pun menyuruh ibunya untuk menggoreng. Setelah menggoreng ibunya, kedua ibu dan anaknya itu memakannya dan tidak menyisakan dagingnya untuk Bawang Putih. Bawang Putih pun pulang dan ia kaget kenapa ada tulang ikan mas itu yang membantunya setiap hari mencuci pakaian. Ia pun menguburnya dengan perlahan dan ia pun bersedih. Kenapa kamu bisa seperti ini kan mas? Aku udah sedih nih. Dan Bawang Putih pun menguburnya dengan perlahan dan dengan penuh kesedihan. Setelah berminggu-minggu kemudian, Bawang Putih ingin menyiram kuburan ikan mas itu. Dan ia pun kaget, kenapa bisa bertumbuh berbunga seperti itu. Sehingga pangeran yang lewat di belakang rumahnya turun dari kudanya dan menghampiri Bawang Putih. Bawang Merah dan ibunya keluar. Dan pangeran pun bertanya, siapa yang menanam bunga secantik ini dan seindah ini? Kata Bawang Merah, hamba pangeran. Tetapi pangeran menggeleng-gelengkan kepalanya dan menatap Bawang Merah dan ibunya penuh amarah. Pangeran mengutuk ibu dan anaknya menjadi ikan emas. Pangeran ingin
Bawang putih pun menunduk-nundukkan kepala perlahan, dan mereka pun hidup bahagia selamanya dan sampai akhir hayatnya. Pesan moralnya, kita tidak boleh jahat kepada saudara dirinya, dan kita harus membantu ibu, karena ibu adalah surga bagi kita. Nah, sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.